Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran Alkitab dengan judul besarnya Keluarga yang Sukses dan Bahagia Menurut Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan tersendiri seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab, agar supaya setiap keluarga, setiap rumah tangga menikmati kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang Tuhan sudah siapkan, di mana lembaga keluarga rumah tangga ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dan di dalamnya akan penuh dengan berkat-berkat yang baik, teristimewa. Dia juga akan hadirkan keturunan ilahi, yaitu anak-anak, cucu, cicit, keturunan saudara dan saya di dalam keluarga yang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Kita hari ini memasuki video yang ketiga dengan judul Jangan Bercerai. Saudara, saya berharap ketika Anda menonton video saya, jangan loncat-loncat. Saya senang Anda menonton mulai video yang pertama, kedua, tiga, empat, dan lima secara komplit supaya mendapatkan pemahaman yang utuh. Kenapa? Karena di dalam video saya, rancangan-rancangan Tuhan itu ada di dalam setiap video dengan judul kecilnya. Judul yang pertama, video saya yang pertama, di situ dikatakan, saudara, persyaratan rancangan Tuhan agar kita menikmati kebahagiaan adalah menikahlah dengan orang yang engkau cintai. Pastikan pasangan hidupmu adalah orang yang kau cintai dan dia mengasihi engkau juga. Sehingga dengan dasar pernikahan seperti itulah, sama seperti ketika Adam berkata, inilah dia. Dia bersyukur karena Tuhan memberkati dia dengan pasangan yang dia cintai dan mencintai dia, yaitu pasangan yang sepadan. Kemudian syarat yang kedua, rancangan Tuhan yang kedua, istrimu atau suamimu adalah pribadi yang tidak tergantikan. Kenapa? Karena dia hadir di tengah-tengah hidup saya sebagai pasangan yang sepadan, pasangan yang membuat hati saya ini nyaman, pasangan yang pas, pasangan yang cocok, yang ketika aku hidup bersama dia, aku mengalami banyak kemajuan di dalam kehidupanku. Aku mengalami banyak perubahan yang baik atas kepribadianku. Aku merasa tidak pernah merasa takut hidup bersama dengan dia, walaupun kita harus menghadapi persoalan dan tekanan hidup. Oleh karena Tuhan memberikan pasangan yang bisa saling memberikan dukungan
untuk meraih masa depan yang sama. Untuk keluarga, untuk anak-anak, yaitu masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, yang ketiga sekarang adalah jangan bercerai. Nah, saudara, di dalam pernikahan Kristen dan Katolik diberlakukan perintah Tuhan, cerai tidak boleh. Nah, itu menjadi persoalan buat kita, agar supaya sebelum kita menentukan aku menikah dengan dia, kamu menikah dengan dia, berpikir panjang lebih dulu, apakah aku menemukan pasangan yang sepadan di dalam hidupku? Apakah aku menemukan orang yang betul-betul mengasihi aku dan aku cintai? Sehingga pasangan ini bisa awet. Pasangan ini bisa berlangsung terus sampai akhir hayat masing-masing, sampai maut yang memisahkan. Tetap menjadi pasangan kakek-kakek, nenek-nenek yang saling mencintai, saling mengasihi. Saudara, jangan pernah berpikir, ya yang penting sekarang cocok, aku senang, dia cantik, dia tampan, kita menikah dulu. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ada sesuatu yang tidak cocok, ya kita jalan sendiri-sendiri, berarti bercerai. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki tidak boleh bercerai. Tuhan ingin kita menjadi pasangan sampai dengan maut yang memisahkan. Nah, saudara, kita baca ayatnya lebih dulu. Matius 19 ayat 1 sampai 6 dulu. Judulnya adalah perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi selalu datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai. Apakah orang boleh bercerai? Yesus yang adalah Tuhan menegaskan cerai tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-6 dia tegaskan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah istimewanya Yesus yang adalah Tuhan. Dia tetap akui semua pasangan pernikahan itu adalah hasil daripada Tuhan yang mempertemukan. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Kenapa? Karena Anda dan saya mesti berpikir, kalau memang Tuhan yang mempertemukan, kenapa kita melihat di dunia ini banyak pasangan yang bercerai? Apakah Tuhan salah menjodohkan? Tentunya tidak. Tetapi apa yang sedang terjadi? Seringnya orang yang menikah tidak mengikuti grand design rancangan Tuhan
atas suksesnya dan bahagianya sebuah pernikahan, sebuah keluarga, seperti apa yang ditulis di dalam Alkitabnya. Ada begitu banyak orang menikah bukan didasari karena saling mengasihi. Ada banyak orang menikah itu oleh karena mereka itu yang ngengkel. Mereka yang memaksakan. Ketika Tuhan sudah berbicara lewat hambanya, lewat pendeta, mengingatkan, kamu jangan menikah dengan orang ini karena firman Tuhan jelas berkata, bagaimana mungkin terang dan gelap bisa menjadi satu. Kamu mau menikah dengan seseorang yang tidak seiman. Tapi apa yang terjadi? Seringkali orang yang dinasehati ini kemudian ngotot. Mereka berkata, Pak Pendeta, tidak apa-apa, sementara saya nyebrang ke sana dulu. Siapa tahu saya dipakai menjadi garam di tengah-tengah keluarganya mereka yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti pelan-pelan saya akan tarik mereka untuk menjadi orang Kristen. Saudara, pernikahan yang kita lihat yang seringkali kandas dengan sebuah perceraian bukanlah orang-orang yang mengikuti rancangan Tuhan. Namun Tuhan yang penuh dengan kasih adalah Tuhan yang tetap mau mengakui seakan-akan semua pernikahan itu aku. Tuhan mau menempatkan dirinya sebagai pribadi untuk mengakui kesalahan saudara menjadi kesalahan dia pribadi. Luar biasa kita punya Tuhan, kerendahan hatinya. Luar biasa kasih sayang Tuhan atas saudara dan saya. Yang salah itu pasangan tersebut, tetapi seakan-akan Tuhan mau menempatkan diri sebagai pribadi yang dipersalahkan oleh karena aku yang mempertemukan. Nah saudara, kenapa? Karena yang pertama Adam juga lakukan dengan perkara yang sama. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah dari pohon di tengah-tengah di Taman Eden ini boleh engkau makan. Tetapi yang satu, yang di tengah-tengah taman, buahnya jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Saudara, apa yang terjadi? Karena free will diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas diberikan kepada manusia, manusia berhak menentukan sendiri. Walaupun keputusannya itu harus mendukakan hati Tuhannya. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, lebih cenderung kepada tipu muslihat iblis setan si ular tua tersebut. Sehingga ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, apakah engkau telah melanggar perintahku? Apakah engkau telah makan buah yang aku larang? Apa yang dikatakan oleh Adam? Tuhan, gara-gara perempuan ini yang kau berikan kepadaku, aku jatuh dalam dosa. Sepertinya Adam ingin berkata apa? Tuhan, ini karena engkau ikut andil salah. Saudara, inilah Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan kepada saudara dan saya. Ketika terjadi perceraian itu juga, Tuhan menempatkan diri sebagai pribadi yang tetap mau mengakui seakan-akan pernikahan yang gagal itu pun juga dia yang mempertemukan. Padahal tidak. Padahal manusia sendiri yang tidak mengikuti petunjuk firman Tuhan, yang tidak mengikuti rancangan Tuhan untuk sebuah keluarga masuk ke dalam sukses dan bahagia menurut Tuhan. Sehingga mereka kandas rumah tangganya masuk
di dalam perceraian. Tetapi jelas di sini dikatakan cerai tidak boleh. Dan saudara, jika engkau tidak menemukan pasangan yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, yang saling memberikan penuh dengan kesadaran satu dengan yang lainnya, Anda akan sulit menjalankan ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, dua orang yang bertemu saat mereka sama-sama berusia dewasa, kemudian disatukan. Tentu mereka masing-masing punya pengalaman pribadi masing-masing. Dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Yang suami juga dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Pastilah sejak kecil masing-masing punya cita-cita. Kalau aku suatu hari kelak diberkati oleh Tuhan, maka aku ingin sekali membahagiakan kedua orang tuaku. Standar cita-citanya. Kalau aku nanti diberkati oleh Tuhan, bisa mendapatkan rezeki yang cukup, maka aku ingin sekali membantu, menolong saudara-saudaraku. Apalagi aku menjadi saudara yang paling tua, adik-adikku akan tak bantu menatakan masa depan mereka. Standar. Tetapi jika engkau bertemu dengan pasangan yang egois, yang tidak saling mengasihi, yang tidak saling memberikan kesadaran bersama-sama, Anda sulit dua pribadi ini bisa jadi satu. Syaratnya dua bisa jadi satu, otomatis punya satu kesadaran satu dengan yang lainnya. Cita-citamu, hai istriku, juga adalah cita-citaku, di mana aku harus mendukung engkau untuk engkau bisa mencapainya, supaya lewat pencapaian itu engkau berbahagia, aku bersuka cita. Saudara, kebahagiaan sesungguhnya kita dapat ketika apa? Ketika kita tahu lewat hidupku orang lain dibahagiakan. Itu bahagia. Itu sukses. Demikian pula istri bisa berkata dengan suami, suamiku, apa yang kau cita-citakan itu juga menjadi cita-citaku. Oleh karena kita telah menjadi satu, maka apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup keluargamu, itu pun juga menjadi persoalan bagi aku, karena aku sudah menyatu dengan engkau, sehingga keluargamu juga adalah keluargaku. Luar biasa, saudara. Saudara, oleh karena itu kita harus menikah dengan orang yang benar-benar kita cintai dan mengasihi kita, sehingga masa pacaran menjadi masa yang sangat penting untuk saling mencocokkan. Dia ini egois apa enggak? Dia ini bisa memaklumi enggak cita-citaku? Bisa menyadari enggak aku punya cita-cita itu dan bisa menjadi pendukung atau tidak? Sesungguhnya di masa pacaran kita sudah bisa tahu loh, meraba-raba. Kira-kira calonku ini orang yang egois atau orang yang suka mendukung aku, sehingga membuat aku sangat nyaman bersama dia. Dan aku tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sungkan jika masih ada cita-cita yang lain. Oleh karena dia mendukung aku, maka wajar aku juga meresponi, menanggapi akan dia punya cita-cita, akan dia punya persoalan di dalam keluarganya mula-mula. Aku ikut bersama dengan dia. Luar biasa, saudara. Saudara, saya lanjutkan pembacaannya supaya komplit ayat 7 sampai dengan 12.
Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus Tuhan tetap berkata, sejak semula Tuhan tetapkan perceraian tidak boleh. Tetapi ketegaran orang-orang Israel, hati orang-orang Israel itulah mereka menceraikan istrinya, sehingga Musa memerintahkan supaya statusnya itu jelas, berikanlah surat cerai. Tetapi pada asal mulanya Tuhan tidak menghendaki perceraian. Cerai tidak boleh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus seringkali ditafsirkan oleh banyak pembicara, loh kalau zina boleh. Tetapi saudara, lihat ayat berikutnya, jangan buru-buru. Jangan-jangan bahasa aslinya tidak demikian. Oleh karena itu pembicara yang sekolah Alkitab, koreksi dengan bahasa aslinya. Saya menggumuli ini begitu lama, saya mendalami, saya baca ulang-ulang, dan saya menemukan ternyata di dalam ayat ke-10, respon daripada para murid membuat saya curiga bahwa yang dimaksud bukanlah seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Saudara, kalau itu karena istrinya berzina kemudian dia boleh kawin lagi, tentunya reaksi daripada para murid tidaklah demikian. Tetapi akhirnya para murid memberikan reaksi, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Nah saudara, sehingga saya berkesimpulan, walaupun salah satu pasangan itu berbuat zina, tetap jangan bercerai. Saudara, laki-laki suka ndak fair, ndak adil. Lihat, kalau yang zina laki-lakinya, apa yang seringkali dinasihatkan kepada ibu yang sedang menangis ini, istri yang sedang menangis? Bukankah pendeta, bukankah majelis, bukankah kita selalu berkata, ibu ampunilah bu suaminya, mudah-mudahan lewat doa kita, lewat doa ibu, suami ibu akan segera kembali ke dalam keluarga, meninggalkan pasangan selingkuhannya. Bukankah demikian? Nah saudara, tetapi sebaliknya, ketika yang berselingkuh adalah istrinya, adalah perempuan, kenapa para laki-laki tidak melakukan hal yang sama? Banyak pendeta, banyak di antara kita yang tidak memberikan nasihat yang sama. Kita mesti ngomong, Pak, sabarlah Pak, Bapak doakan semoga istri Bapak bertobat dan kemudian dia kembali ke dalam pangkuan Bapak lagi. Kenapa tidak demikian? Tetapi malah sahabat-sahabatnya berkata, kalau perempuan sudah selingkuh, itu kan menghilangkan kehormatan seorang suami. Malah memberikan sesuatu yang menimbulkan perasaan hati yang semakin panas. Nah saudara, Yesus Kristus Tuhan berkata kepada Petrus, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhitung. Sehingga dengan demikian saya lebih senang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-8, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dan saya yakin ayat firman Tuhan yang keluar dari mulut Kristus tidak pernah kontradiksi. Nah, saudara, oleh karena itu, menikahlah dengan orang yang benar-benar dicintai dan mencintai saudara.
Masa pacaran menjadi masa yang sangat penting untuk saudara saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa merasakan kebersamaan dengan calon pasangan yang kita sudah nilai. Dia adalah orang yang toleran, dia adalah orang yang bisa mendukung aku, sehingga karena engkau adalah pasangan yang sepadan di dalam hidupku, dan aku menjadi pasangan yang sepadan di dalam hidupmu, maka perceraian tidak akan pernah terjadi. Shalom. Kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya. Amin.